pindahan ke Amerika harus familiar dengan yang namanya Form 1099 atau 1099 kalau kita kerja sebagai freelance work atau mengerjakan ojol di Amerika. Apakah Form 1099 atau 1099 tersebut? Kita simak aja di video kali ini. Lanjut. Halo Value Tubers, kita kembali lagi di edisi pindahan ke Amerika dengan saya Chris di Triple N Channel ini. Melalui channel ini saya harap Value Tubers bisa banyak belajar dari pengalaman saya selama tinggal di Amerika selama lebih dari 25 tahun. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai Form 1099 atau formulir 1099 karena sekarang ini kebetulan adalah tax season atau musim pajak ya. Kita harus file kita punya pajak dan kebetulan setiap tahunnya tax atau pajak tersebut due date-nya adalah tanggal April 15. Jadi it's coming up fast, it's coming up soon. Jadi get familiarized with your taxes form. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai specifically mengenai formulir 1099 atau 1099 tersebut. Nah, Value Tuber sudah melihat ya formulir 1099 yang barusan saya kasih tunjuk. Itu kebetulan formulirnya tulisannya 1099 NEC atau 1099 NEC. NEC tersebut adalah singkatan dari Non-Employment Compensation. Jadinya kalau misalnya Value Tubers mengerjakan ojol, food delivery services atau mengerjakan ngantar orang seperti Lyft atau Uber dan seperti Amazon Flex, Value Tubers akan mendapatkan form 1099 NEC tersebut. Nah, ini biasanya dikirimkan oleh perusahaan di mana kita kerja itu di awal tahun ya. Jadi itu setiap fiscal year dari kalau misalnya anggap aja nih sekarang ini tahun 2026 ya. Jadi kalau Value Tubers bekerja dari Januari 2025 sampai Desember 2025, income-nya lebih dari $600, Value Tubers akan mendapatkan formulir 1099 NEC tersebut. Biasanya dikirim sekitar Januari 2026. Tapi tergantung Value Tubers sign up-nya seperti apa dengan company tersebut, karena bisa jadi Value Tubers mendapatkan formulir tersebut melalui email atau di kerjanya ya di apa itu namanya tuh, di kalau kita punya website kita login to the username, all that stuff, the homepage where we work for, kita mungkin harus masuk ke kita punya account ya. There you go, account page. Jadi kita mungkin harus masuk ke account kita sendiri dan kita harus retrieve formulir 1099 tersebut. Jadi get yourself familiarized. Ini penting sekali karena without formulir 1099 ini Value Tubers tidak bisa file tax. Jadi make sure you get it ya. Kalau kerja dengan food delivery services atau ojol seperti Lyft, Uber, mengerjakan antar barang dengan Amazon atau company yang lain selama Value Tubers menjadi independent contractor, make sure you get this form because without it Value Tubers tidak bisa file tax, apalagi kalau misalnya income-nya di fiscal year tersebut lebih dari $600. If you don't file your tax, you can get in a lot of trouble ya. Jadi hati-hati. Pastikan dapat. Kalau tidak dapat, dicek kembali dengan perusahaan di mana Value Tubers kerja sebagai independent contractor to make sure Value Tubers mendapatkan formulir 1099 tersebut. Nah, terus mungkin Value Tubers bertanya, siapa aja sih yang mendapatkan formulir 1099 tersebut? Well, macam-macam. Selain independent contractor seperti Value Tubers mungkin sudah tahu ya, ngerjain ojol,
food delivery services atau nganter barang. Yang masuk klasifikasi di 1099 ini adalah, well, you could be a self-employment gitu kan, punya self-employment itu juga masuk kategori 1099. Selain itu, kalau misalnya kita mempunyai investment account, jadi anggap aja kita punya saham, anggap aja di Disney deh, kita masukin saham, kita beli saham di Disney, kita mendapatkan dividen di tahun tersebut. Nah, itu kita akan mendapatkan 1099 dari investasi di Disney tersebut. Nah, selain itu, apabila value YouTubers juga mempunyai rental income, nah, itu juga masuk ke 1099 nantinya. So, pastikan kalau kita bekerja seperti yang sudah saya bilang ya, independent kontraktor, self-employment, kita punya investasi, bayar dividen, atau kita punya rental income lebih $600, value itu pasti mendapatkan form 1099 tersebut. File your taxes, ingat ya, jangan lupa file your taxes, get it done. Oke. Sekian dulu video kali ini ya. Udah familiar dong dengan formulir tersebut. Saya udah kasih tunjuk formulirnya yang kita dapatkan ketika kita kerja sebagai food delivery services atau Amazon Flex ya. 1099 NEC. Ingat, NEC. Ya, jangan lupa NEC. So, ingat, dapat ilmunya dari mana? Dari Triple N Channel dong. Anyways, sebelum kita pisah, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel ini. Kita akan lanjut terus membahas tentang kehidupan di Amerika. Dan saya harap melalui edisi ini, edisi pindahan ke Amerika, value YouTubers banyak belajar dari saya. So, hopefully the knowledge that I share has been very helpful. Anyways, belum pisah, ngopi dulu bro dan sis. Cheers. Oh ya, kopi yang hari ini saya minum adalah ini dia. Loyal Spirit dari Black Rifle Coffee. It's good. One of my favorite. Selain gambarnya lucu, ada gambar anjingnya, tapi this is actually really good. Anyways, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Take care, be well, dan stay healthy. Ciao.